Katanya Pak Rudi, kalungnya kalau diputar di udara, lawan jarum jam, setan bisa terbakar, bisa takut. Coba Pak. Tapi saya nggak lihat. Maju Pak. Mana? Itu loh Pak. Mana? Itu loh Pak. Nah, setiap dipegang sama ibu tuh, lihat dia. Dilepas, nggak kelihatan. Dipegang, bisa lihat. Nah, jadi sekarang ibu pegang saya dulu, pegang. Diapalin sama dia. Ada tuyul, majulah dia. Nah, begitu lihat Pak tukang sayur datang bawa kalung bakso diputar-putar, yang dua langsung lari ke sawah kayak kemarin. Yang satu salah jalan, masuk gang buntu. Gang buntu dan tempatnya genset, mesin listrik ya. Genset. Itu Pak, maju terus Pak. Nah, apa yang terjadi? Ibu tuh melihat tuyul itu kepanasan, teriak-teriak, aduh panas, dan terbakar. Bapak saya tuh tidak lihat, cuma dikasih tahu maju terus Pak. Diputar-putar, apa yang terjadi? Terbakar, keluar api. Sampai putar terus, sampai akhirnya gosong jadi hitam. Putar terus, hitamnya pun retak kayak lahar tuh, retak, dalamnya ada merah, bles, musnah. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana di Sawangan Nusa Dua. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Ya, kita lanjutkan testimoni, Pak. Baik. Nah, ini ada kisah nyata di Blitar, ada tukang sayur, kemudian ketemu ibu yang hamil keguguran terus, dan ada tuyulnya itu, Pak. Baik. Jadi begini, Mbak Jana. Ini cerita yang menarik. Jadi pada waktu itu saya pergi ke Blitar dengan ibu saya, karena dia excited, Galasur kok banyak bikin keajaiban, ibu saya ikut. Pada perjalanan dari Bali ke Surabaya ke Blitar, ikut dia. Ya. Nah, jadi ceritanya begini, ada satu orang tukang sayur, itu yang cemburu itu awalnya pada istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya, mohon maaf, ini mereka sendiri yang mengatakan, istrinya itu kembangnya desa, cantiknya luar biasa. Nah, kok mau sama dia? Ganteng enggak, finansial juga enggak kuat. Nah, pada waktu itu ada satu member Galasur dari Bali memasakkan kalung Galasur ke Blitar karena isi orang Blitar. Nah, bapak ini badannya besar tapi ngomong pelan sekali. Jadi ngomongnya tuh deket-deket. Nah, karena dia ngomongnya pelan, tidak bisa keras suaranya. Nah, ibu itu karena tertarik mau mendengarkan Galasur, mendekat. Nah, bapak itu cemburu lah. Apa yang kamu tadi kok ngomong sama bapak itu deket-deket mepet? Saya tidak dengar suaranya kecil sekali. Terus ngapain dia? Ya dia ini ngenalin kalung Galasur, katanya bisa gini, bisa gitu. Ya coba saya pinjam, saya pakai. Kalau memang dia hebat, saya pinjam. Nah, suaminya tukang sayur, maka dikasih lah. Nah, tukang sayur itu biasa dia bilang, Pak Rudi, jam 3 pagi saya sudah mulai kulaan sayur ke desa-desa. Ya. Terus langsung bawa kelilingan ke kota. Nah, biasanya jam 3 pagi itu pakai jaket, pakai mantel, pakai apa. Begitu pinjam kalungnya yang dikasih istri saya, loh, kok enggak pakai jaket? Saya buka jaketnya, Pak, kongkep. Sampai saya pakai baju tipis, Pak, pada jam 3 pagi naik sepeda motor keliling-keliling. Nah, kok enggak kedinginan. Nah, akhirnya di satu pihak ada cerita lain, Mbak Jana, ini berkaitan. Ya. Ada seorang wanita, itu selalu dia itu keguguran terus. Hamil gugur. Akhirnya sebagai orang Jawa biasalah tanya ke orang pintar, tanya pada seorang kiai. Nah, kiainya mengatakan, dari pandangan spiritualnya Pak Kiai, di rumahmu itu ada tuyul. Nah, tuyul itu termasuk bahasa jin yang jahat, yang setan. Jadi kalau orang hamil dekat sama jin, bisa keguguran. Jadi kamu jangan dekat-dekat sama tuyul. Karena sekarang ini saya merasakan kamu pun lagi hamil juga ini. Nah, jadi kalau kamu dekat sama tuyul bisa gugur, tapi saya tidak bisa tahu di mana tuyul. Nah, kabar bagus. Dikasihlah buntelan kain putih. Kamu bawa buntelan kain putih ini sudah saya doakan, taruh di bawahnya ranjang. Kalau memang di rumahmu aman, nggak ada apa-apa. Tapi kalau di rumahmu ada sesuatu, nanti akan terjadi keajaiban di malam. Nah, tidurlah ibu itu. Taruh buntelannya di kamar, kemudian tidur. Tengah malam, dibangunin sama seorang kakek-kakek. Tua, saya rambutnya putih, baik sekali, pendek. Dibangunin. Nak, bangun kakek, dia kok ada laki di kamar. Jangan takut. Apa dia lupa kunci pintu, ada orang masuk? Jangan takut, saya jin baik dari buntelan yang dikasih sama Pak Kiai. Jadi kamu tak kasih tahu, kamu sekarang sedang hamil ini, ya, dan kamu sudah bolak-balik keguguran karena rumahmu ada tuyul. Kamu jangan dekat sama tuyul. Nah, Pak Kiai berpesan kepada saya, suruh kasih kamu kemampuan untuk melihat tuyul. Nah, sekarang ini di rumahmu ada tuyul, jangan ribut-ribut. Ada tuyul 3 di rumahmu ini. Nah, kemudian mana? Nah, jadi rumah di desa itu Mbak Jana, dia tidak pakai pintu, pakai korden kamar tidurnya. Itu loh. Dia pegang anak itu, ada 3 tuyul di ruang keluarga, di ruang tamu. Teriaklah cewek ini. Nah, saya tanya, Mbak, bagaimana modelnya? Mbak Jana, ini kejadian beberapa saat sebelum film Tuyul yang terakhir. Jadi film Tuyul yang terakhir kan mulutnya tegak begini. Ibu ini sudah mengatakan duluan. Jadi pendek Pak Rudi, kayak anak kecil, ukurannya kayak anak kecil. Tetapi wajahnya kayak orang dewasa. Tapi mulutnya berdiri. Jadi kalau kita kan mulutnya begini, kalau makan, dia nggak ini begini. Nah, saya waktu itu aneh ibu ngomong, kita bisa dengarkan dulu. Ternyata baru saya tahu film terakhir, Tuyul terakhir seperti itu, ya. Nah, terus dia bilang, dia teriak, yang tuyul 2 lari keluar, yang 1 gigit tangannya dia. Jadi digigit sakit dan keluar darah. Langsung pergi lagi ke rumahnya Pak Kiai.
Sama Pak Kiai disedot lah darahnya, disedot, keluar darah banyak, darah hitam sampai darahnya udah normal, sama Pak Kiai diperban, udah beres. Nah, sekarang ada kaitan dengan cerita yang tadi. Pak Sayur itu lagi kelilingan sayur, ternyata ibu ini langganannya dia. Di stop sama ibu tuh belanja sayur. Terus dia bilang, loh kenapa tangannya kok diperban? Ibu tuh cerita, ada tuyul gitu. Ah, kebetulan Bu, saya pakai kalung, isi saya baru beli. Dan memang aneh ini, saya pakai isi saya kok udah kedinginan. Lihat saya kelilingan pulaan sayur kok nggak dingin, padahal nggak pakai jaket. Nah, katanya kalung ini bisa anti santet, anti setan, anti tuyul. Nah, coba Bu pakai kalung ini. Nah, kemudian dia ambil lah, dibuka lah perbannya Mbak Jana, ditempel lah di tangan. Apa kata dia? Pak Rudi, sumpah demi Allah di depan mata kami berdua, luka yang sudah diisap sama Pak Kiai sudah sobek, nutup cep mulus tanpa bekas. Makanya terus mereka rame-rame datang ke acara presentasi Mbak Jana. Jadi ibu itu dengan tukang sayurnya rame-rame ketemulah dengan saya dan ibu saya. Nah, terus apa yang terjadi? Langsung nutup bukanya. Nah, terus besoknya tukang sayur datang lagi lewat. Ibu itu udah nunggu di jalan. Pak, cepat. Ada tuyul di rumah saya, cepat pinjam kalungnya. Nah, terus ibu itu dikasih kalungnya. Ini ibu, udah berani saya Pak. Katanya Pak Kiai saya nggak boleh deket sama itu, keguguran. Saya lagi hamil nih soalnya ternyata. Nah, itu gimana? Bapak, yang katanya Pak Rudi kalungnya kalau diputar di udara, lawan jarum jam, setan bisa terbakar, bisa takut. Coba Pak. Tapi saya nggak lihat. Maju Pak. Mana? Itu loh Pak. Nah, setiap dipegang sama ibu tuh, lihat dia. Dilepas, nggak kelihatan. Dipegang, bisa lihat. Nah, jadi sekarang ibu pegang saya dulu, pegang. Diapain sama dia? Ada tuyul, majulah dia. Nah, begitu lihat Pak tukang sayur datang bawa kalung bakso diputar-putar, yang dua langsung lari ke sawah kayak kemarin. Yang satu salah jalan, masuk gang buntu. Gang buntu dan tempatnya genset, mesin listrik ya. Genset. Itu Pak, maju terus Pak. Nah, apa yang terjadi? Ibu tuh melihat tuyul itu kepanasan, teriak-teriak, aduh panas, dan terbakar. Bapak saya tuh udah lihat, cuma dikasih tahu maju terus Pak. Diputar-putar, apa yang terjadi? Terbakar, keluar api, sampai putar terus, sampai akhirnya gosong jadi hitam. Putar terus, hitamnya pun retak kayak lahar tuh, retak, dalamnya ada merah, bles, musnah. Jadi Mbak Jana ini kejadian kedua yang saya dengar tentang tuyul, dan ini hampir kelihatan langsung. Kejadian pertama sebetulnya sudah ada di Bali. Seorang polwan, nanti lain video data udah kita rekam, belum ada seorang polwan juga sama, uangnya hilang terus ternyata tuyul. Cuma ini yang paling ekstrim, sampai kelihatan sampai gigit betul. Ini kejadian di Blitar. Demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak.